Pemirsa, terima kasih. Pian masih bersama kami. Berita selanjutnya, Mahabarakan. Wakil rakyat di DPRD Banjarmasin memberikan tanggapan positif pada Dinas Pendidikan Banjarmasin yang memutuskan kadang mengizinkan sekolah dengan proses belajar mengajar tatap muka karena belum seberataan wilayah di Kota Seribu Sungai ini berzona hijau. Wakil rakyat di DPRD Banjarmasin memberikan tanggapan positif pada Dinas Pendidikan Banjarmasin yang memutuskan kadang mengizinkan sekolah dengan proses belajar mengajar tatap muka karena belum seberatan wilayah di Kota Seribu Sungai ini berzona hijau. Anggota Komisi 4 DPRD Banjarmasin Mustafa Jakir LC Wahitakuni Prima TV tengah hari Kamis 23 Juli 2020 mengaku sangat setuju belum diperbolehkannya sekolah tatap muka meski sebagian kelurahan sudah dinyatakan masuk zona hijau dari paparan virus corona. Bahkan komisinya yang membidangi pengawasan pendidikan ini belum mendapatkan kabar terkait kelurahan yang sudah dinyatakan zona hijau termasuk kriterianya. Politisi PKS ini pun berharap kebijakan tetap belajar jarak jauh atau secara daring ini harus dibuat lebih inovatif lantaran kada saberatan kuitan siswa yang paham khususnya lawan teknologi. Begitu juga dengan banyaknya nang keberatan masalah biaya penyediaan kuota data untuk belajar daring tersebut. Mustafa Jakir pun meminta Dinas Pendidikan harus benar-benar memiliki metode yang baik dalam proses belajar mengajar jarak jauh ini wan kada menumpukan tanggung jawab masalah tersebut kepada pihak sekolah. Tapi bukan setuju saja, alternatif jalan keluar juga harus diberikan. Jadi pendidikan ini kan tidak hanya penugasan, ya kan? Tidak hanya penugasan yang bikin anak-anak boring. Pemahaman adalah. Iya. Nah, ini yang saya maksud inovasi. Menggerakkan para pendidik. Itu tugas dinas. Bagaimana para pendidik ini bisa berkreasi dalam rangka memberikan penugasan-penugasan dan pembelajaran-pembelajaran itu. Tidak melulu, ini contoh, tidak melulu memberikan tugas yang berkaitan dengan hal akademik. Tugasnya apa? Katanya penugasan itu tugas bermain, tugas membantu orang tua. Ya. Tidak semua sekolah yang kayak itu punya kemampuan berkreasi. Jadi dinas sebagai stakeholder yang paling berkepentingan dalam hal ini mestinya punya monitoring dan evaluasi terhadap kreasi-kreasi dalam melakukan proses pendidikan dan pembelajaran jarak jauh ini. Sebelumnya, juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Banjarmasin Mahli Riyadi menyatakan dari 52 kelurahan di Banjarmasin sudah ditetapkan ke-8 kelurahan menjadi zona hijau, yaitu Kelurahan Ketak Baru Ulu, Ketak Baru Ilir, Alalak Tengah, Belitung Utara, Kelayan Luar, Mawar, Pengurus Dalam Wan Kuin Utara. Namun Kelurahan Belitung Utara kembali dinyatakan menjadi zona habang lantaran ada didapati warganya yang terpapar virus corona.